Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Jayanti dengan NPM 21510400070 dan juga ada rekan saya Herani Ameliana Irawan dengan NPM 21510400057 dan juga Ismi Zahra Fadila Yusuf dengan NPM 21510400061. Di sini kita akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya insani bank syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya insani pada bank syariah. Manajemen sumber daya insani pada perbankan syariah yaitu kegiatan pengelolaan sumber daya insani yang ada di bank melalui kegiatan perencanaan analisis jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, sampai dengan pemberian kompensasi yang transparan. Ada 4 pengelolaan sumber daya manusia berbasis syariah menurut Henry Simamora 2002. Yang pertama, yaitu ada fungsional kompetensi, yaitu kemampuan sumber daya manusia yang berkaitan dengan background dan keahlian dasar di bidang ekonomi syariah, operasional bisnis syariah, administrasi keuangan syariah, dan analisa keuangan syariah. Yang kedua, yaitu behavior kompetensi, kemampuan sumber daya manusia untuk bertindak efektif, memiliki semangat atau gairah syariah, fleksibel, dan rasa ingin tahu yang tinggi, serta berorientasi pada hasil yang sempurna. Yang ketiga, yaitu role kompetensi, yaitu sumber daya manusia yang mampu memberikan kontribusi positif sesuai peran dalam perusahaan, cepat menangkap perubahan, dan mampu membangun hubungan dengan yang lain. Dan yang terakhir, yaitu core kompetensi, yaitu sumber daya manusia yang memiliki pandangan dan keyakinan yang sesuai dengan visi, misi, dan makna, dan value, serta budaya. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pengelolaan sumber daya insani perbankan syariah. Yang pertama, yaitu menganalisis jabatan, lalu perencanaan tenaga kerja, perekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, lalu perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, dan integrasi dan pemeliharaan, lalu yang terakhir yaitu pemutusan hubungan. Tujuan manajemen sumber daya insani. Menurut Casway dalam Irianto 2001, tujuan MSDI atau manajemen sumber daya insani meliputi yang pertama, memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja yang tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara tinggi. Yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM untuk memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Yang ketiga, membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi sumber daya manusia. Yang keempat, memberikan dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuannya. Yang kelima, menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang keenam, menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. Dan yang ketujuh, bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya insani. Yang pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu mewujudkan tujuan. Yang kedua, yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagai organisasi. Yang ketiga, yaitu pengarahan dan pengadaan. Pengarahan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada pegawai agar mau bekerja sama dengan dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, yaitu pengendalian. Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai agar menaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Yang kelima, yaitu pengembangan. Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Yang keenam, yaitu kompensasi. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung berupa uang atau barang kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada organisasi. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerja, sedangkan layak diartikan dalam memenuhi kebutuhan primer. Yang ketujuh, yaitu pengintegrasian. Pengintegrasian merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Yang kedelapan, yaitu pemeliharaan. Merupakan kegiatan pemeliharaan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. 9, yaitu kedisiplinan.
Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya insani yang penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan organisasi. Karena tanpa adanya kedisiplinan, maka sulit mewujudkan tujuan yang maksimal. Kedisiplinan merupakan keinginan dan kesadaran untuk menaati peraturan organisasi dan norma sosial. Yang ke-10, pemberhentian. Pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seorang pegawai dari suatu organisasi. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan pegawai, keinginan organisasi, berakhirnya kontrak kerja, pensiun, dan sebab lainnya. Selanjutnya yaitu ada analisis jabatan atau job analysis. Job analysis merupakan suatu analisis pekerjaan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi kebutuhan tentang informasi suatu pekerjaan. Perencanaan job analysis dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam suatu pekerjaan. Aspek-aspek tersebut yaitu yang pertama ada job description, deskripsi atau pekerjaan untuk memberikan uraian suatu pekerjaan secara lengkap, yaitu meliputi nama jabatan, departemen, lokasi, fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kondisi kerja. Yang kedua yaitu job specification. Spesifikasi pekerjaan atau profil suatu pekerjaan yang memuat informasi-informasi tentang nama jabatan, departemen, lokasi, serta persyaratan pekerjaan seperti pendidikan, pengalaman kerja, persyaratan fisik, persyaratan mental, kondisi, dan mental. Dan yang terakhir yaitu job performance standard, yaitu memuat tentang target pelaksanaan pekerjaan dan kriteria keberhasilan kerja. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni D. Perencanaan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja dari waktu ke waktu selalu berubah-ubah. Kadangkala, bank memiliki tenaga kerja yang tetap dalam waktu relatif lama. Kebutuhan akan tenaga kerja yang paling banyak adalah pada saat bank akan melakukan pembukaan cabang baru. Namun, kebutuhan tenaga kerja akan segera berkurang apabila bank menutup cabangnya. Secara umum, tujuan perencanaan sumber daya manusia pada bank syariah adalah: yang pertama, pengadaan karyawan merupakan kegiatan penyediaan sejumlah tenaga kerja yang akan digunakan oleh pihak perbankan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, penarikan karyawan, yaitu kegiatan untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja melalui berbagai sumber tenaga kerja yang tersedia. Yang ketiga, memperbaiki sumber daya insani yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam bank melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan atau melalui transfer serta promosi karyawan. Rekrutmen dan seleksi. Pengertian rekrutmen di sini adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar melamar ke bank. Sedangkan pengertian seleksi adalah proses pemilihan calon karyawan yang telah direkrut melalui berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Dalam praktiknya, pemilihan sumber-sumber yang dijadikan saran rekrutmen sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara memilih tenaga kerja berdasarkan surat-surat lamaran yang masuk ke bank atau dikenal dengan walk-in. Yang kedua, mencari tenaga kerja melalui karyawan yang sudah bekerja di bank bersangkutan. Yang ketiga, dari lembaga pendidikan, yaitu dengan cara mendatangi berbagai lembaga pendidikan yang berkualitas, seperti universitas terbuka, sekolah-sekolah atau kursus-kursus yang dapat dipercaya kualitasnya. Dan yang terakhir, bursa tenaga kerja. Biasanya di bursa tenaga kerja tersedia beragam tenaga kerja, mulai dari yang pemula sampai dengan yang terampil. Hanya saja untuk tenaga-tenaga tertentu terkadang sulit untuk diperoleh. Tahap-tahap seleksi suatu bank secara umum meliputi 1. Seleksi suatu lamaran, 2. Wawancara awal, 3. Tes tertulis, 4. Wawancara kedua, 5. Tes kesehatan, 6. Wawancara atasan langsung, dan 7. Keputusan penerimaan. Dan pengembangan. Apabila calon pelamar diterima dalam proses seleksi, maka ini berarti pelamar baru dianggap sebagai calon pelamar. Untuk diangkat menjadi karyawan tetap, maka karyawan harus mengikuti masa percobaan melalui suatu pelatihan dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, tergantung dengan kebutuhan. Pelatihan bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada calon karyawan sebelum bekerja. Selain itu, pelatihan juga ditujukan untuk membiasakan calon karyawan dalam bekerja. Teknik dalam pelatihan dan pengembangan karyawan ada 2 macam, yaitu 1. Metode praktis, on the job training. Metode ini merupakan latihan yang diberikan kepada calon karyawan sambil bekerja. Artinya, calon pegawai sudah terlibat bekerja dengan bimbingan dari rekan-rekan kerja atau pegawai lama yang sudah berpengalaman. Yang kedua, teknik presentasi dan metode simulasi. A. Teknik presentasi dapat dilakukan dengan model 1. Sistem perkuliahan, 2. Presentasi video, dan 3. Konferensi. B. Sedangkan metode simulasi dapat dilakukan dengan cara 1. Studi kasus dengan cara mengidentifikasikan masalah-masalah, memiliki alternatif penyelesaian, dan pengambilan keputusan. 2. Role playing, 3. Business game, dan 4. Vestibule training. Di samping pelatihan, karyawan bank juga harus melakukan pengembangan terhadap seluruh karyawannya. Pengembangan karyawan diutamakan untuk karyawan lama dalam rangka menyegarkan kembali dan untuk meningkatkan kemampuannya.
Di samping itu, pengembangan karyawan yang terpenting dilakukan untuk meningkatkan karir dan penentuan kompensasi karyawan yang bersangkutan. D. Perencanaan karir. Perencanaan karir dalam suatu bank haruslah dilakukan secara transparan. Selama ini, kebanyakan perusahaan di Indonesia masih belum transparan dalam perencanaan karir bagi karyawannya. Artinya, masih banyak karir seseorang naik atau turun tanpa mengikuti proses karir itu sendiri. Bahkan, perusahaan tidak mampu dan tidak mau untuk menjelaskan apa dan bagaimana perjalanan karir seseorang selama berkarir di perusahaannya. Perencanaan karir harus dilakukan mulai dari jenjang karir yang paling rendah sampai paling tinggi. Pengertian karir adalah jalan kehidupan pekerjaan seseorang karyawan selama hidupnya bekerja. Salah satu faktor penentu karir yaitu kemampuan karyawan dalam bekerja dan memenuhi persyaratan yang telah dipersyaratkan sebelumnya. Karyawan dapat merancang sendiri karir yang ingin ditempuhnya. Perencanaan karir seseorang akan memberikan beberapa keuntungan, antara lain: 1. Mengurangi tingkat turnover karyawan. Yang kedua, meningkatkan potensi karyawan dalam bekerja. Yang ketiga, pengembangan karyawan untuk promosi lebih mudah. Yang keempat, memberikan kepuasan kerja pada karyawan. Agar karir yang sudah direncanakan dapat ditingkatkan, maka dilakukan pengembangan karir dengan cara: yang pertama, meningkatkan prestasi kerja; yang kedua, meningkatkan kesetiaan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan; yang ketiga, memiliki mentor dan sponsor. Materi selanjutnya yaitu penilaian prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan prestasi seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menilai prestasi kerja dilakukan dengan memberikan ilmu manajemen sumber daya insani. Penilaian prestasi kerja harus dilakukan secara objektif sehingga tujuan pencapaian penilaian prestasi kerja akan tercapai. Tujuan dalam penilaian prestasi kerja antara lain: yang pertama, memperbaiki kualitas pekerjaan; yang kedua, keputusan penempatan dengan prestasi pekerjaan; yang ketiga, perencanaan dan pengembangan karir dan prestasi kerja; yang keempat, kebutuhan latihan dan pengembangan; yang kelima, penyesuaian kompensasi; yang keenam, kesempatan kerja yang adil. Materi selanjutnya, pemberian kompensasi. Kompensasi dapat diartikan sesuai yang diterima karyawan sebagai balas jasa. Balas jasa diterima akibat tenaga atau keahliannya dipakai oleh bank. Pemberian kompensasi harus menimbangkan kemampuan perusahaan melalui peningkatan laba dan kemampuan karyawannya. Menurut Nutul Manjur 1992, ada beberapa tujuan dari kompensasi, yaitu: yang A. Menghargai prestasi kerja dengan pemberian kompensasi yang memadai adalah penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawan. Yang B. Menjamin keadilan dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan dalam organisasi. Yang C. Mempertahankan karyawan dengan sistem kompensasi yang baik. Para karyawan akan lebih survival bekerja pada organisasi itu. Hal itu berarti mencegah keluarnya karyawan dari organisasi itu mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. Yang D. Memperoleh karyawan yang bermutu. Dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon karyawan, akan lebih banyak peluang untuk memilih karyawan yang terbaik. Yang E. Pengendalian biaya. Dengan sistem pengendalian pemberian kompensasi yang baik akan mengurangi seringnya melakukan rekrutmen sebagai akibat semakin seringnya karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan di tempat lain. Materi selanjutnya, integrasi dan pemeliharaan. Integrasi merupakan fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan